Konsen Mesin, saya Jufikri Rahmat. Sekarang lagi di pameran Gaikindo Indonesia International Auto Show atau GIIAS 2023. Dan kita bakal bahas salah satu mobil terbaru yang ada di pameran ini, yaitu Toyota All New Alphard. Yes, All New Alphard, mobil yang jadi salah satu mobil wajib orang kaya di Indonesia ini udah ganti generasi. Dan untuk lebih detailnya bakal kita bahas di video ini. Jadi All New Alphard ini untuk pertama kalinya pakai platform Toyota New Global Architecture atau TNGA yang bukan cuma membuat handling ini lebih baik tetapi juga lebih nyaman karena platform baru ini bisa meredam baik itu dari dalam konteks kedap suara atau lebih kedap dan juga dia bisa meredam getaran yang bisa jadi ketika mobil itu ngelewatin medan yang nggak menentu dia tuh bisa meredam gitu sehingga bisa lebih nyaman sepanjang perjalanan dengan mobil ini. Dan All New Alphard ini dia pakai konsep desain forceful and impact luxury yang bukan cuma terlihat lebih mewah tapi juga dia terlihat lebih agresif dan dia terlihat lebih ada lekukan-lekukannya. Tapi ini lekukannya yang kelihatan nyatu gitu antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Jadi ini untuk eksteriornya All New Alphard. Sekarang kita satu lagi untuk logo biasanya kalau Alphard itu kan logo Alphard-nya di bagian depan. Sekarang bagian depan ini jadi logo Toyota. Tapi bukan berarti logo Alphard-nya ini nggak ada sama sekali ya di Alphard ini. Di Alphard ini ya, tetap ada logo Alphard-nya dan kita bakal lihat sama-sama logo Alphard-nya ini ada di mana. Jadi ini bagian sampingnya All New Alphard ya. Dia kelihatan lebih mewah dan juga lebih berisi dengan lekukan-lekukannya tadi dan lekukannya juga lebih menyatu dengan bodi. Nah, untuk logo Alphard-nya tadi kan logo depan udah sama logo Toyota ya. Nah, logo Alphard-nya itu ada di samping. Ya, sekarang untuk All New Alphard ini logo Alphard-nya ada di samping karena dan sebelum-sebelumnya itu logo Alphard itu ada di bagian depan ya. Sekarang bagian depan itu jadi logo Toyota. Sementara logo wajibnya Alphard ini ada di bagian samping All New Alphard ini. Oke, jadi ini bagian sampingnya All New Alphard ya. Oh ya, untuk All New Alphard ini dia pakai ban 225 55 ring 19 ya, dan bannya ini ban Michelin Primacy. Kalau udah Toyota kira-kira levelnya Foxy lah atau levelnya Corolla, dia itu bannya udah pakai Michelin Primacy, terutama untuk yang varian atasnya ya. Jadi ini bagiannya All New Alphard ya, dia kelihatan lebih nyatu ya antara satu bagian bodi dengan bagian bodi lainnya dan juga dia terlihat lebih futuristik. Kalau semestinya di sini ada corak-coraknya tuh yang kelihatannya tuh. Jadi Alphard ini dia menawarkan unsur keindahan ya dari setiap sudutnya. Dan juga untuk garnisnya ini dia udah kelihatan lebih nyatu ya dengan bagian bodi. Dan jadi inilah bagian belakangnya Toyota All New Alphard. Dan sekarang kita mau lihat bagian dalamnya. Jadi ini bagian interiornya Toyota Alphard yang ngusung konsep hospitality ya. Kalau sama mesin lihat ini tampilannya berubah banget ya. Ini tampilan dashboardnya tuh lebih kayak sedan ya ketimbang MPV, yang artinya kelihatannya mobil ini sih bakal fun to drive ya. Kalau sewaktu-waktu misalnya kawan sound mesin lagi nggak ada supir atau mungkin lagi weekend untuk jalan-jalan sama keluarga, kelihatannya Alphard ini fun to drive ya. Dari interiornya tuh udah pokoknya beda banget dengan yang generasi sebelumnya. Cuman berhubung Alphard ya, kalau kawan sound mesin nyetir sendiri bisa jadi dikira supir karena ini memang mobil yang biasa pemiliknya itu lebih suka duduk di belakang ketimbang di depan. Tapi ya Alphard ini ini baru saya lihat ya. Kelihatannya sih ini fun to drive ya, tapi ini baru kelihatannya. Dan juga untuk yang lain-lainnya ini juga semuanya serba baru ya, termasuk desain joknya ini juga baru ya, yang bikin ya itu tadi kelihatannya sih enak, kelihatannya sih fun to drive ya untuk nyetir Alphard ini. Sesuai dengan konsepnya yaitu hospitality, All New Alphard ini udah ada pilarnya ya. Ini gunanya untuk memudahkan kalau ada penumpang yang anak kecil atau lansia untuk masuk ke kabin. Jadi buat anak kecil yang mau masuk ke kabin ini ya bisa pegangan pilar ini, atau kalau lansia juga kalau mau masuk ke kabin Alphard ini ya pegang pilar ini ya. Meskipun ini sebenarnya nggak tinggi-tinggi banget ya, tapi maksudnya ground clearance-nya ini nggak tinggi-tinggi banget. Tapi berhubung ada pilar ini jadi memudahkan. Jadi Alphard ini yang masuk ke kabin yang sebenarnya udah gampang tapi bisa lebih gampang karena ada pilar ini. Dan sekarang saya mau coba masuk ke kabinnya All New Alphard ini.
kabin all new Alphard ini juga lebih lega ya. Dia tuh jarak antara jok ini ke ini juga lebih lega, jadi masuk ke belakang juga lebih lega, dan juga jarak antara kaki dan jok depannya juga lega banget ya. Bahkan saya pun masih bisa senderan begini. Ya, jadi dengan jok ini tuh nyaman banget ya. Ini udah kayak bos-bos aja nih dengan jok model baru yang ada di all new Alphard ini. Dan juga untuk all new Alphard ini dia nggak pakai panoramic roof, tapi dia pakai moonroof. Nah, di sini nih ada kaca ya. Jadi moonroof ini sebenarnya lebih kalau dibandingin sama panoramic roof, jadi itu lebih personal sih. Misalnya kalau penumpang kiri nggak mau ininya dibuka, tapi penumpang kanan ininya mau dibuka, setidaknya bisa buka salah satunya aja gitu. Jadi nggak, kalau panoramic roof kan semua kebuka sampai ke belakang. Kalau ini nggak, ini moonroof ini lebih personal ya. Jadi lebih bisa diatur. Kalau kiri nggak mau ini kebuka ya ini bisa tutup. Tapi kalau yang kanan ini dia maunya dibuka ya bisa dibuka. Atau sebaliknya, kayak gini kan sebaliknya. Ini kan ini ketutup ya, ini kebuka. Memang kelihatannya kayak mobil zaman dulu ya, moonroof ini kalau kawan saya mesin lihat di mobil-mobil JDM tahun 90-an. Tapi sebenarnya ini konsep yang bisa dibilang brilian gitu untuk membuat kenyamanan yang lebih personal. Dan di sini kelihatan sih ada layar ya, cuman mungkin ini mobil lagi mati jadi kita nggak bisa lihat. Dan di sini ada beberapa tombol-tombolnya, ada side shade, ada roof shade, terus ada lampu juga di sini. Ini juga ada lampu kiri, ada lampu kanan. Jadi kalau misalnya nih lagi jalan jauh, yang penumpang kanan mau baca, yang penumpang kiri mau tidur. Jadi yang mau tidur nih ya lampu mati, yang penumpang kanan ya kalau mau baca ya tinggal nyalain lampunya gitu. Dan juga ini AC-nya terpisah ya. Kalau dulu kan double blower, ini bisa, kenapa ini lebih individu gitu. Ini juga ada tombol temperatur AC-nya di sini. Dan juga ada ya, pokoknya dengan all new Alphard ini bukan cuma lebih nyaman, tapi juga lebih bisa diatur sesuai individu masing-masing penumpang belakang. Jadi ini duduk di jok baris keduanya all new Alphard. Sekarang kita mau coba duduk di jok baris ketiga. Masuk dari jok baris kedua ketiga sih ya nggak susah-susah amat ya untuk saya yang tingginya sekitar 180 cm. Dan juga untuk posisi duduk, dan ini ya posisi duduknya nggak saya ubah ya. Oh ya, ini sebenarnya bisa diatur ya, ada tombol joknya di sini. Jadi kalau mau masuk masih nggak muat, ini masih bisa diatur. Dan juga untuk posisi seperti ini juga masih cukup lega lah, karena ini ya wajar aja, karena untuk all new Alphard ini jok baris keduanya ini dia model eksekutif ya, model captain seat gitu. Oke, jadi kayak begini duduk di joknya all new Alphard. Sekarang kita mau lihat bagasinya. Sekarang kita mau lihat bagian bagasinya all new Alphard ini. Dan all new Alphard ini buka pintu bagasinya dari samping ya. Jadi untuk buka pintu bagasi dari samping kayak all new Foxy. Ya karena ini platformnya baru, jadi bisa jadi ini juga ikut berubah. Dan ini bagasinya all new Alphard ya. Dan ini bagasinya ini sebagian ada yang dibuka, sebagian ada yang dibiarin berdiri begini. Dan sekarang kita mau lihat bagasinya ini seberapa gede nih dengan barang bawaan saya. Jadi luas bagasinya segini ya, kira-kira setas saya ya. Yang artinya bagasi ini cukup sempit. Yang artinya kalau mau lebih luas ya tentu harus ditekuk kayak ini ya, kayak jok yang ini. Ya kayak misalnya ini saya pindahin tas saya ke sini. Nah ini baru kalau mau ngangkut barang lebih banyak ya jok belakang harus ditekuk ya. Di pintu bagian dalam bagasi Alphard ini ada speakernya ya, ada 1, 2, 3, tapi ini baru pintu bagasi ya. Secara keseluruhan tuh kalau nggak salah ada 15 speaker ya. Ya audionya sih udah termasuk yang bagus ya untuk sekelas all new Alphard ini. Tapi bisa dibuat lebih bagus kalau pakai produk speaker vokal. Vokal itu ada banyak pilihannya, ada M-Line yang salah satu yang paling atas, ada Slate Fiber, ada yang terbaru K2 Power M, ada ya pokoknya banyak pilihan lah. Dan untuk Alphard ini kalau dari pengalaman saya ngeliput,
Biasanya yang punya Alphard ini dia lebih milih M-Line, tapi M-Line ini untuk yang di bagian depannya aja ya. Kalau bagian yang bagian ini kelihatannya sih bukan M-Line tapi apalah. Kalau nggak salah vokal ada. Dan juga untuk mengoptimalkan sistem audionya pakai Audition Forza, karena Audition Forza ini bukan cuman untuk memudahkan installer, bukan cuman membuat suaranya lebih bagus, tapi juga dia punya kemampuan untuk memitigasi sistem audio OEM yang lebih baik. Yang artinya prosesor Forza ini dan juga amplifier ya. Amplifier Forza juga ada soalnya, terutama untuk prosesornya ini dia bisa memitigasi sistem OEM terutama untuk mobil luxury yang notabene jumlah speakernya ada banyak. Jadi all new Alphard ini dia udah pakai mesin hybrid A25A FXS yang kira-kira sama dengan Toyota Camry. Dia itu cc-nya 2500 cc, tenaganya itu sekitar 190 PS dan torsinya itu 236 Nm. Sekedar informasi, sebenarnya mesin hybrid di Alphard ini udah ada di generasi yang sebelumnya. Kalau kawan saya mesin mungkin ke Gias sebelumnya, kalau nggak salah tahun 2018 atau 2019, itu sempat ada display Toyota Alphard yang udah pakai mesin hybrid dan juga penggerak all-wheel drive E4. Ya mungkin kalaupun dijual sama Toyota Astra Motor ya jumlahnya nggak begitu banyak ya. Bahkan di Jepang sendiri sebenarnya udah dari generasi kedua, malah generasi 1 apa generasi kedua. Yang artinya mesin hybrid untuk Alphard ini bukan hal yang baru ya. Cuman mungkin untuk pasar Indonesia ya hitungannya baru-baru ini Alphard ini ada mesin hybrid. Ya meskipun Toyota lebih menjagokan Alphard ini sebagai mobil hybrid, tapi untuk pasar Indonesia tetap masih ada mesin bensin ya. Mesin bensinnya itu 2ARFE kalau nggak salah, tenaganya 180 PS sekitar itulah. Dan juga untuk torsinya itu 235 Nm, yang artinya dia torsinya tuh dia lebih kecil dari varian yang mesin hybrid. Dan untuk varian mesin bensin ini ada dua tipe ya, ada 2.5X kalau nggak salah yang sport order, dan juga ada 2.5G dan ini 2.5 HV. Alphard ini adalah yang varian yang tertinggi dari semua varian. Oke, jadi beginilah Toyota All New Alphard yang di launching di Gias 2023 dan kelihatannya bisa lebih menggoda orang banyak duit di Indonesia nih, atau para sultan di Indonesia nih. Nah, gimana nih menurut kawan saya mesin All New Alphard yang ada di Gias ini? Oke, sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Seperti biasa, jangan lupa diklik like, subscribe channel YouTube soundonmachine.com. Kalau kawan Sound on Machine punya komentar, pertanyaan, atau apapun itu, tulis saja di kolom komentar. Jangan lupa di follow juga akun Instagram dan TikTok soundonmachine.com, dan juga di like akun Facebook soundonmachine.com, dan pantau terus website soundonmachine.com untuk informasi otomotif terkini.